Berdoa selesai. Memasuki acara yang kedua yaitu pengenalan profil Self Development Indonesia. Mohon izin untuk share screen. Self Development Indonesia didirikan pada tanggal 17 Januari 2024 di Sidoarjo, yang merupakan sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan di bawah naungan PT Self Development Indonesia dengan keputusan Menkumham RI dan telah terdaftar di Kemnaker RI, Komdiki, dan SDI. Self Development Indonesia telah resmi terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang saat ini SDI berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur, yang bergerak di bidang pendidikan, training, coaching, dan consulting yang bersifat perorangan, organisasi, komunitas, perusahaan, atau instansi lembaga yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Informasi lebih lanjut mengenai Self Development Indonesia bisa diakses pada Instagram Self Development Indonesia. Baik, untuk selanjutnya yaitu perkenalan peserta nih. Boleh dari teman-teman mencantumkan nama, asal, motivasi, dan kesibukannya pada saat ini. Bisa teman-teman mohon untuk on mic dan on kamera bagi yang bisa, dan bagi yang berkendala boleh mencantumkan di kolom chat Zoom. Oke, dari teman-teman ada yang berkenan memperkenalkan diri? Mungkin dari Kak Dika. Halo Kak Dika, apakah terdengar suara saya? Ya, boleh memperkenalkan diri, Kak. Oh, sini berisik. Izin perkenalkan diri, nama saya Indra. Saya tinggal di Lampung. Saat ini saya bekerja. Izin bergabung dengan teman-teman semua mengikuti kegiatan webinarnya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kak Dika atas perkenalannya. Oke, di kolom chat juga sudah ada nih dari Kak Olin dari Bandung yang saat ini sedang kuliah ya. Oke, semoga lancar kuliahnya ya, Kak. Oke, tanpa berlama-lama untuk mengefisienkan waktu juga, jadi yaitu kita ke sesi selanjutnya, yaitu sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini yang sangat luar biasa. Oke, sebelum itu saya sapa terlebih dahulu rekan saya yang bertugas sebagai moderator, yaitu ada Kak Surmida. Halo Kak Surmida. Halo Kak Rinda, selamat malam. Iya, selamat malam Kak Surmida. Gimana nih Kak kabarnya? Oke, baik Kak Rinda. Di sana aman Kak Oke, Rinda? Aman oke ya aman kabarnya? Kak. Ya. Oke, Nah, gimana nih Kak? Apakah sudah siap untuk memandu pemaparan materi pada hari ini? oke, bisa Kak Rinda. Mungkin langsung kita lanjut saja Kak Rinda ya. Oke, baik, untuk selanjutnya sesi pemaparan materi akan dipandu oleh Kak Surmida. Silakan Kak. Oke, baik. Saya ambil alih. Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Malam-malam. Ya, selamat Oke, malam baik Kak. Bapak Ibu. Karena kita akan memulai uh, um, pemaparan materi kita sebentar lagi, ada baiknya Bapak Ibu menyalakan kamera. Ya, Bapak Ibu, jika tidak ada kendala begitu. Nah, jadi saya perkenalan singkat selaku moderator dalam kegiatan webinar hari ini. Perkenalkan nama saya Surmida Sormin, saya asal dari Medan, dan saya untuk kesibukan saat ini saya merupakan staf pendidik di salah satu institusi kependidikan. Nah, jadi Bapak Ibu, sekarang kita um, sebelum masuk ke materi inti kita atau kegiatan inti kita, alangkah baiknya saya memperkenalkan dua pemateri kita yang luar biasa untuk hari ini, Bapak Ibu. Yang pertama itu ada Kak Nia Sahara Basyar SAK.
CHRM CPS yang nantinya akan membawakan materi terkait dengan tips memahami akuntansi yang pelik jadi asik. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Jadi sedikit perkenalan singkat terkait dengan Ibu Nia Sahara. Saya akan share screen untuk profil singkatnya. Izin, apakah share screen saya kelihatan? Iya, sudah, Kak. Oke, terima kasih Kak Rinda. Nah, jadi Kak Nia ini merupakan lulusan program studi akuntansi yang sekarang ini aktif dalam mengembangkan diri di bidang sumber daya manusia dan public speaking. Nah, selama perjalanannya beliau telah memiliki banyak pengalaman mau di pengalaman pengembangan hard skill maupun soft skillnya. Ibu Nia sendiri merupakan staf administrasi, tutor, serta pengurus organisasi di kemahasiswaan dulunya pada saat Ibu Nia sebagai mahasiswa dan kerap menjadi pembicara di berbagai kegiatan akademik dan pelatihan Bapak Ibu. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat bahwasannya eh, Ibu Nia lulusan dari Uni Murni Teguh University dan di sini juga Bapak Ibu bisa lihat pengalaman-pengalaman beliau pernah sebagai staf administrasi, tutor Kalistung, ketua Japanese Club, Bapak Ibu dan masih ada beberapa pengalaman lainnya. Sedangkan untuk pencapaian-pencapaian yang sudah diraih dari Ibu Nia sendiri pernah sebagai juara umum, juara harapan dalam lomba tim cerdas tangkas, dan masih banyak lagi capaian-capaian yang telah diraih oleh Ibu Nia, Bapak Ibu, yang bisa nanti menjadi menjadi memotivasi kita, Bapak Ibu ya, dengan apa nanti yang disampaikan oleh Ibu Nia, kiranya menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Yang kedua itu ada Coach Diki. Coach Diki nanti akan membawakan materi terkait dengan Neuro-Linguistic Programming for Career. Jadi beliau ini merupakan atau dikenal sebagai pribadi yang inspiratif ya Bapak Ibu, inspiratif dan komunikatif yang memiliki dedikasi tinggi untuk membantu banyak orang menemukan potensi terbaik dalam dirinya masing-masing. Nah, dalam perjalanan karir Coach Diki sendiri, beliau aktif memberikan berbagai pelatihan, komunikasi, leadership, serta development bagi pelajar, mahasiswa, dan profesional tentunya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kita lihat di CV-nya sendiri bahwasannya Coach Diki merupakan lulusan sarjana dari UIN, Sunan Ampel, Surabaya, yaitu Prodi Ilmu Komunikasi, dan lulusan S2 dari UIN juga dengan dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Selain itu, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian bisa lihat di sini ada beberapa pengalaman organisasi yang luar biasa dari Coach Diki, mulai dari pernah menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS, pernah juga menjabat sebagai Ketua Angkatan Unit Kegiatan Pengembangan Intelektual, founder of Mandiri Course tahun 2017, dan tentu saja sebagai founder dari uh, komunitas pengembangan diri di Indonesia dan saat ini sebagai founder PT Self Development Indonesia, Bapak Ibu. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat masih ada beberapa pengalaman lainnya yang bisa nanti kita baca di CV-nya Coach Diki. Sedangkan keahlian dan kemampuan dari Coach Diki sendiri di layar kita lihat bahwasanya uh, Coach Diki memiliki kemampuan mengajar, public speaking, matematika, coaching, NLP dan hipnosis serta hipnoterapi dan menulis, Bapak Ibu. Untuk aktivitas-aktivitas yang aktivitas-aktivitas lainnya bisa Bapak Ibu lihat di CV sendiri dan ada beberapa juga pendidikan non formal yang telah didapatkan atau didapatkan oleh Coach Diki, mulai dari Certified Trainer Speaker, Certified Public Speaking, Certified Master Motivator Indonesia, Certified Professional Speaker, dan masih banyak lagi sertifikat-sertifikat yang sudah diraih oleh Coach Diki.
Di sini juga ada beberapa karya jurnal dan karya buku yang sudah diterbitkan oleh Coach Diki. Nanti bisa sebagai pedoman kita, Bapak Ibu, untuk memotivasi kita tentunya. Mungkin begitu perkenalan singkat dari eh, pemateri-pemateri kita yang luar biasa. Sebelum kita masuk ke pemateri yang pertama, Bapak Ibu, alangkah baiknya saya infokan kepada Bapak Ibu sekalian untuk diusahakan menyalakan kamera selama proses webinar ini berjalan. Nanti juga untuk sesi diskusi Bapak Ibu kita akan lakukan di sesi terakhir setelah pemateri satu dan pemateri dua menyampaikan materinya. Jadi nanti untuk diskusi harus ada pertanyaan ke pemateri satu dan pemateri dua. Begitu ya Bapak Ibu. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya sapa dulu untuk pemateri kita yang pertama. Selamat malam Ibu Nia. Selamat malam, Kak Surmida. Selamat malam juga, Oke, Kak saya Rinda. panggil kakak aja ya berarti ya Kak. Iya, Kak, Oke, dipanggil gimana? Kak aja. Mana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Kak Surmida sehat malam ini. Sehat. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ya Kak untuk materi yang pertama. Pada Kak Nia, eh, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk MC Kak Rinda. Terima kasih juga untuk Kak Surmida selaku moderator. Terima kasih kepada Coach Jiki selaku founder dari PT Self Development Indonesia atas kesempatannya. Dan tentunya terima kasih banyak kepada seluruh peserta pada malam hari ini yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan bergabung untuk berdiskusi. Untuk panggilan sepertinya lebih akrab kita panggil Kak aja ya, karena masih muda kok. Tapi nggak apa-apa. Tadi kita mungkin baru kenalan sama Kak Surnidanya. Oke, langsung aja karena tadi kita kebetulan agak telat memulainya, jadi kita langsung aja masuk ke materi ya. Saya izin berbagi layar. Dan untuk teman-teman, kalau bisa dan tidak sedang dalam perjalanan, mungkin bisa on cam ya, supaya diskusi kita lebih interaktif. Baik, apa sudah terlihat? Sudah, Iya, Kak sudah, Rinda, Kak. Kak Nia. Oke, baik. Saya akan membawakan materi sesuai dengan flyer ya, tips memahami akuntansi yang pelik jadi asik. Oke, sebenarnya kita mungkin perkenalan dulu walaupun sudah diperkenalkan oleh moderator. Oke, thank you Kak Tommy, nggak apa-apa. Saya seorang lulusan akuntansi, kebetulan sudah mempelajari ilmu akuntansi itu selama 7 tahun, dari mulai duduk di bangku SMK sampai sekarang. Lalu saya juga aktif sebagai seorang penulis buku bergenre futuristik. Futuristik itu dalam hal mengambil nilai-nilai kehidupan yang dituliskan di dalam buku untuk memperbaiki masa depan. Lalu untuk saat ini kegiatan saya juga sebagai seorang staff di bidang desain grafis dan di beberapa mata kuliah di tempat saya kerja. Kebetulan saya bekerja di salah satu instansi pendidikan.
Saya juga membantu sebagai asisten dosen untuk mengajar. Itu sekian perkenalannya, mungkin tidak perlu berlama-lama karena untuk mengefisiensikan waktu. Oke, lalu kita langsung masuk aja ya ke akuntansi. Nah, banyak akuntansi itu ketika orang sudah mengenal kata akuntansi, pasti orang selalu menghubungkannya dengan matematika dan menganggap itu menjadi salah satu ilmu yang sangat sulit, yang rumit, apalagi ketika sudah membayangkan angka-angkanya. Nah, padahal sebenarnya akuntansi itu adalah bahasa bisnis. Kenapa dia bisa terlihat terdengar sulit? Karena seringkali di akuntansi itu ada bahasa-bahasa yang uh, cukup tidak familiar. Dan kalaupun kita sebut dia bahasa Inggris, dia tidak seperti terjemahan langsung gitu. Tapi akuntansi itu, kalau saya menyebutnya bahwa mempelajari akuntansi itu sebenarnya seperti menaiki anak tangga. Jadi kalau kita benar-benar memulainya perlahan-lahan dari dasar dan kita punya trik-trik untuk memahaminya, maka akuntansi itu akan menjadi mudah. Nah, kalau teman-teman ada yang bisa memberikan pendapat, tadi kan ada yang lagi kuliah, mungkin kuliahnya berhubungan dengan akuntansi ya. Akuntansi itu sebenarnya apa sih? Gitu. Kalau teman-teman ada yang bisa kasih pendapat, boleh kasih pendapat di kolom chat. Nah, kalau akuntansi itu ada yang menyebutnya justru akuntansi itu adalah seni. Jadi orang-orang akuntansi itu adalah orang-orang yang berseni dalam hal pembukuan, dalam hal pencatatan. Jadi bagaimana untuk mengelola keuangan, untuk mengetahui sistem keuangan kita secara rapi dan jelas, itu diperlukan seni. Nah, seni itulah yang disebut akuntansi. Jadi akuntansi itu tidak hanya persoalan menghitung, menghitung, dan menghitung. Justru di akuntansi itu menghitungnya gampang. Tapi untuk mengetahui alur dari proses keuangan, seni untuk merapikan proses pembukuan, itulah akuntansi. Lalu ada beberapa tantangan untuk memahami akuntansi, makanya akuntansi sering dianggap sulit, yaitu karena seperti yang disebutkan bahwa akuntansi itu adalah bahasa bisnis, maka seringkali di akuntansi itu menggunakan istilah-istilah teknis, itu seperti contohnya neraca, adjustment, eh, financial statement, itu sebenarnya kalau sudah menjadi bahasa yang familiar, bahasa-bahasa dari akuntansi itu bisa kita kembangkan lagi dalam kehidupan. Makanya akuntansi itu menarik karena untuk apalagi di zaman sekarang yang sudah merambah ke dunia keuangan digital. Oke, sorry, kita seperti ini aja ya. Nah, maka tantangan dalam memahami akuntansi itu contoh seperti banyak laporan-laporannya yang sifatnya kan formal, harus membuat neraca, harus balance, harus eh, ketemu angka antara yang kanan sama yang kiri, laporan-laporannya itu menggunakan bahasa-bahasa yang eh, asing, maka seringkali dia terlihat sulit. Lalu eh, banyak orang tidak bisa menghubungkan antara akuntansi dengan kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang tidak bisa memahami bahwa akuntansi itu bisa dipahami lewat logika. Ketika logikanya sudah masuk, maka akuntansi itu adalah hal yang sangat menyenangkan sebenarnya. Oke, jadi langkah pertama untuk bisa memahami akuntansi yang dianggap pelik tadi menjadi asik. Yang pertama pastinya mengubah mindset kita. Karena pasti semuanya dimulai dari pola pikir. Kalau kita sudah berpikir sesuatu itu sulit, maka ya akan sulit. Gitu. Tapi ini eh, sedikit sharing bahwa saya dulunya juga sangat tidak menyukai akuntansi karena saya sudah melihat begitu saya melihat buku-bukunya, saya melihat banyak angka-angka, saya merasa ini sesuatu yang berat gitu. Tapi saya coba untuk melihat angka itu satu persatu dari awal, kenapa angka ini bisa muncul. Maka dari sana muncul ketertarikan. Jadi mindsetnya dulu diubah bahwa akuntansi itu cerita keuangan, bukan hanya angka-angka. Cerita bahwa ada angka,
Maka ini tentunya berasal dari mana? Jadi kita bisa membuat cerita keuangan kita pribadi kayak contoh ketika saya membeli sesuatu, tentu saya menerima uang. Menerima uang ini saya terima alasannya apa? Alasan saya menerima uang ini apa? Lalu uang ini harus digunakan kemana? Maka harus dicatat di mana? Apakah ini saya akan catat dia sebagai simpanan saya atau akan saya catat sebagai modal usaha saya? Gitu. Jadi dari mulai uang ini ada sampai uang ini kita pergunakan itu adalah sistemnya akuntansi. Membuat itu seperti satu cerita. Awalnya beli seperti bermain kalau saya menyebutnya. Akuntansi itu seperti bermain-main. Contohnya kalau kita bermain kalau zaman kecil tuh ya suka bermain jualan-jualanan. Kalau ada yang tahu bahasa jualan-jualanan ya. Jadi kalau misalnya kita ada terima uang, berarti kan kita melakukan penjualan. Terus kita catat di mana ya? Nah itu merubahnya. Jadi cerita keuangan dari mulai uang itu ada sampai uang itu digunakan itu seperti sebuah cerita. Jadi tidak ada yang namanya kita perlu menghafal. Terus kalau ada rumus-rumus akuntansi. Nah, rumus-rumus itu juga seperti cerita. Contoh, rumus yang paling dasar, persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Kenapa bisa seperti itu persamaan dasar akuntansi? Karena tentu jelas kalau dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, bahwa ketika kita punya harta, pasti sumbernya dua. Kalau nggak harta kita sendiri, ya pinjaman dari orang lain. Maka harta kita sendiri disebut modal, lalu pinjaman dari orang lain itulah disebut hutang. Makanya persamaan akuntansi adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, dari situ bergeraknya. Jadi, ketika kita bisa menganalogikan setiap rumus-rumus yang ada dalam akuntansi, maka itu akan menjadi cerita keuangan yang menyenangkan. Nah, laporan keuangan. Laporan keuangan itu dari sana kita bisa memahami eh, kondisi suatu perusahaan. Jadi kalau kita udah paham akuntansi ini, kalau kita buka di websitenya IDX, kita bisa lihat laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan, lalu kita bisa memahami kondisi si perusahaan ini, maka itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk kita. Lalu fokusnya itu pada fungsi, jangan pada format. Kalau kita lihat dari format itu bakalan pusing, tapi kita akan bisa memahami format ini ketika kita mengerti fungsinya. Nanti ketika kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya atau di pertemuan yang lain untuk membahas tentang akuntansi lebih dalam, kita akan memahami bahwa setiap format dalam akuntansi itu punya fungsi. Kenapa sih penulisan jurnal itu antara debit sama kredit harus ada yang menjorok ke dalam? Kenapa sih kenapa sih di setiap akhir laporan keuangan tuh harus ada garis dua? Kenapa nggak cukup garis satu? Itu semua ada fungsinya. Maka ketika kita sudah mengetahui, oh ternyata ada fungsinya ya, kita merasa banyak pengetahuan baru di dalamnya, maka akuntansi itu akan menjadi sesuatu yang menarik. Oke, untuk memahami akuntansi tadi, ada beberapa tips. Yang pertama, hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, contoh, catatan pengeluaran. Ini seperti yang saya sebutkan tadi, harta sama dengan utang dan modal. Berarti kan ketika kita memiliki pengeluaran sehari-hari, kita menghubungkan, kita menganggap bahwa uang-uang yang kita hitung ini saat belajar akuntansi ini adalah uang kita, gitu loh. Kita hubungkan dengan kegiatan sehari-hari. Oh, kalau saya keluarkan, berarti kemana saja angka-angka ini berpengaruh. Berarti kalau saya ngeluarin 5.000, berarti 5.000 ini berasalnya dari mana ya? Catatan 5.000 di bagian mana yang harus saya kurangi? Nah, itu harus bisa menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, uang jajan, uang belanja, atau uang tabungan itu juga bisa dicatat menjadi catatan akuntansi yang uh, kreatif ya. Contoh ini, kalau teman-teman ada yang pernah tahu Kaluna ya, film yang dia bisa menabung 300 juta untuk beli rumah, itu dia menggunakan Microsoft Excel ya, itu worksheet-nya, itu dia menggunakan sistem pencatatan akuntansi dan itu bisa sangat rapi sekali. Jadi dari sana si seni itu tadi yang membuat sistem pencatatan itu menjadi indah, dan akuntansi ini ketika dipahami maka kita akan mengerti kalau kita mengeluarkan satu maka ini akan berpengaruh kemana. Jadi pola pikir kita itu untuk mengeluarkan sesuatu bisa menjadi lebih baik, bisa lebih punya pertimbangan karena kita mengetahui ketika kita berbuat A, ketika kita mengeluarkan dana A, di sini kan akuntansi kan topiknya mengelola keuangan ya. Ketika kita
mengeluarkan dana sejumlah A, maka nanti akan berpengaruh kemana ya terhadap posisi keuangan kita, terhadap kondisi keuangan kita. Gitu. Jadi orang-orang yang paham dalam akuntansi ini bukan pelit, tapi lebih ke perhitungan. Jadi karena tahu dampaknya jika mengeluarkan segini, di apa yang berkurang. Yang berkurang ini nanti harus ditutupi dari mana lagi. Nah itu uh, pemikirannya ke sana arahnya. Jadi kalau teman-teman ada yang udah nonton film itu, mungkin tahu ya. Jadi kalau teman-teman punya uang jajan atau uang tabungan, bisa mulai dicatat dengan sistem akuntansi. Coba akuntansi yang sederhana, sebatas mencatat pengeluaran sama pemasukan aja. Lalu yang kedua, bisa menggunakan visualisasi. Visualisasi gini, ada beberapa orang yang um, teknik pemahamannya adalah harus menggunakan sesuatu yang bisa terlihat indah. Ketika sesuatu itu terlihat indah, baru dia merasa menarik gitu. Jadi akuntansi juga bisa divisualisasikan. Contoh seperti membuat diagram keuangan, bisa buat diagram batang atau diagram lingkaran gitu. Udah berapa sih untuk harta berapa ya? Yang utang berapa? Yang modal berapa? Bisa dibuat warna-warni. Saya dulu begitu. Waktu zaman saya sekolah sampai kuliah tuh, buku saya itu memang yang paling banyak warnanya. Itu teman-teman saya tahu. Kan sedikit sharing ya. Jadi buku saya itu nggak pernah hanya satu warna. Pasti banyak warna. Dan pada saat saya bekerja juga, yang di bagian keuangan, juga teknik kami seperti itu. Setiap angka-angka itu ketika dia berbeda posisi, itu akan diberikan warna-warna yang berbeda. Selain yang pertama, supaya membuat itu menarik, yang kedua itu mempermudah proses penemuan angka. Jadi ketika dari angka-angka yang banyak, kita misalnya mau mencari satu jumlah, contoh jumlah pendapatan. Kalau kita tidak memberikan warna yang berbeda, maka akan sulit untuk menemukannya. Tapi ketika kita sudah langsung membuat seperti kalau teman-teman tahu atlas ya, itu kan ada tuh kalau warna ini artinya apa, warna ini artinya apa. Ketika kita sudah membuat itu, maka akuntansi akan terasa lebih mudah. Karena akan lebih mudah kita untuk menemukan hal-hal yang kita inginkan. Jika kita sudah bisa memvisualisasikan secara visual aja, kita bisa melihat itu menarik. Maka akan lebih mudah juga kita untuk menginput data atau mengubah data karena kita sudah mengerti arti dari warna-warna. Tentu seperti ini. Kalau misalnya ini adalah alur dari proses pencatatan akuntansi dari awal dari jurnal sampai jadi laporan keuangan sampai dari awal tahun ini sampai awal tahun depan. Nah, beberapa orang yang tidak bisa melogikakan satu teori ketika lewat membaca, maka mereka akan menggunakan diagram. Contoh yang seperti ini. Kebetulan saya punya banyak teman-teman yang punya cara belajar akuntansi yang beda-beda. Ada yang seperti ini, dia menempel dalam bentuk stiker-stiker, terus dia kasih penjelasannya sama seperti ini persis. Jadi dia akan merasa ini mudah untuk dipahami ketika ada gambar-gambarnya. Ada gambar-gambar yang menunjukkan. Kalau tadi saya cukup dengan warna, ada orang yang membutuhkan visualisasi gambar. Jadi ketika dia sudah menghasilkan gambar seperti ini dalam proses pembuatannya, maka dia sudah mengingat prosesnya ini. Walaupun sebenarnya proses akuntansi itu bukan satu proses yang perlu dihafal, itu hanya proses yang perlu dilogikakan. Tentu ketika habis dicatat di jurnal, pasti harus diiktisarkan di dalam buku besar sebutannya. Mungkin itu di tahap selanjutnya kita pelajari lebih dalam. Tapi kalau untuk pemahaman dasar seperti ini, banyak orang yang menggunakan teknik membuat tulisan-tulisan seperti ini, gambar-gambar, atau menempel dengan hal-hal yang dia sukai. Yang penting pada saat dia membuat ini, dia menjadi mengerti. Oh, alurnya ternyata dari sini ya, dari jurnal dulu ke buku besar, dari buku besar ke buku pembantu, baru nanti masuk ke laporan, baru nanti selanjutnya. Oh, ada loh di akuntansi itu untuk pencatatan ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya ini kalau dilihat gini susah nih hafalnya. Coba dibuat dalam bentuk gambar. Nah, contoh ini juga bisa dibuat seperti grafik keuangan.
bagian. Kalau seperti ini kan dia membuat warna-warna yang berbeda. Warna-warna yang berbeda ini tujuannya adalah untuk mempermudah pencarian angka. Jadi kadang-kadang kan ketika kita mau cari total, contohnya total pengeluaran kan susah kalau misalnya ini sama semua warnanya. Bayangkan ketika ini semua warnanya sama, hitam. Pasti akan membuat kita merasa ini udah rumit nih, angka-angka nggak jelas, sudah sakit kepala gitu. Padahal belum dilihat. Tapi kalau begini kan menarik. Jadi kita mau lihat, oh ini angka ini, oh yang warna hijau ini, oh berarti ini persentase ini, oh berarti totalnya segini gitu. Untuk lebih mempermudah. Lalu belajar bertahap. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa akuntansi itu seperti menaiki anak tangga. Tidak bisa terburu-buru memang. Tidak bisa secara instan. Harus ada tahapannya. Contoh, yang pertama kali itu adalah pengenalan istilah-istilah, pengenalan akun-akun, pengenalan dengan istilah kas, istilah utang, istilah piutang, istilah pendapatan, istilah drawing, dan banyak lagi. Jadi harus pengenalan dulu. Pengenalan, dulu belajar pengenalan debit kredit. Di mana yang di debit, di mana yang kredit. Itu bertahap. Jadi seperti menaiki anak tangga. Jadi ketika alurnya itu kita ikuti, maka itu menyenangkan. Dan belajar akuntansi itu entah kenapa ya, merasa keren. Karena bahkan untuk soal-soal akuntansi itu, saya sendiri pernah mencoba beberapa kali untuk menyelesaikan kasus-kasus akuntansi itu menggunakan AI. Itu ternyata nggak bisa loh. Jadi akuntansi ini memang benar-benar butuh logikanya manusia, butuh uh, pemikirannya manusia untuk bisa memahami, untuk menyelesaikan kasus-kasusnya. Karena kasus-kasus akuntansi itu tidak seperti uh, soal 5 soal yang bisa kita fotoin ke AI terus AI-nya jawab, atau soal susah terus fotoin terus AI-nya jawab, enggak gitu. Kasus-kasus akuntansi itu bentuknya adalah setumpukan atau sekumpulan bukti-bukti transaksi. Kalau teman-teman tahu kwitansi, nota kontan, nah itulah bentuk soal dari akuntansi. Jadi ketika kita berhasil menyelesaikan kasus akuntansi itu bakalan ada rasa kebanggaan tersendiri ya. Mungkin untuk teman-teman yang jurusan akuntansi bakalan ngerti kenapa ada satu kebanggaan tersendiri, karena memang itu sesuatu yang menyenangkan walaupun dia tidak mudah, apalagi kalau bisa menyelesaikannya dengan sistem komputerisasi gitu. Jadi belajarnya bertahap, dipakein analogi yang bisa sesuai aja. Misalnya ini jurnal catatan harian. Kalau buku besar tuh arsip. Arsip berarti kan tiap akun harus dibuat nih. Misalnya contoh untuk yang kita sebut utang. Kita kan mau tahu utang kita berapa. Berarti harus ada nih catatan khusus utang. Nah, kita buat nih buku besar atau arsip yang khusus utang. Nah, kalau ada muncul laporan kan yang panjang ini harus diringkas nih biar bisa gampang ngelihatnya angka-angkanya. Masa harus dilihatin satu-satu. Jadi kita buat nih ringkasan gitu. Jadi harus pintar menganalogikan apa yang menganalogikan dan memvisualisasikan angka-angka dalam akuntansi dan setiap proses akuntansi. Lalu gunakan aplikasi atau tools untuk teman-teman yang tertarik mungkin dengan dunia komputerisasi, khususnya Excel. Excel itu sangat berguna sekali untuk pencatatan akuntansi. Dan software lain itu ada namanya Accurate, ada Mayop, ada Zahid, dan ada banyak lagi. Itu adalah sistem software yang sudah mungkin tingkat tinggi ya. Dia udah pakai apa namanya, tahapan-tahapan gitu. Dan memang diperlukan skill akuntansi yang memang sudah dalam untuk bisa menggunakan software akuntansi. Tapi kalau Excel atau spreadsheet itu kan hanya menggunakan rumus-rumus dasar. Tapi dengan rumus-rumus dasar itu bisa disusun satu sistem akuntansi yang panjang, yang kompleks, dan yang lengkap gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang tertarik sama Excel, bisa saya sangat menyarankan untuk mendalami karena kebetulan untuk saat ini saya juga asisten dosen untuk mata kuliah teknik otomatisasi perkantoran. Jadi yang paling sering saya terapkan itu adalah Microsoft Excel, karena
banyak hal yang bisa disederhanakan dan dipermudah lewat aplikasi, lewat software Excel ini gitu, khususnya akuntansi. Karena saya sendiri kebetulan sudah coba menggunakan software Excel ini untuk mengerjakan keuangan, untuk mengerjakan kasus-kasus akuntansi, dan memang sangat menyenangkan karena rumusnya kita buat sendiri. Tidak sama seperti software akuntansi yang kita harus mengikuti alur dari software ini, harus belajar tentang software ini. Tapi kalau pakai Excel tuh kita bisa buat rumusnya sendiri. Jadi kita bisa buat pembukuannya sendiri, sama kayak pembukuan manual, tapi bedanya pakai Excel gitu. Lalu ada game-game edukasi akuntansi juga ada. Simulasi transaksi sederhana, dimulai dari yang sederhana aja. Contoh, dari awal nggak harus yang rumit, nggak harus persamaan dasar akuntansi yang rumit, sebatas mencatat pengeluaran dan pemasukan, itu aja udah bisa disebut dengan sistem akuntansi. Sistem akuntansi single entry namanya. Nanti kita akan pelajari lebih dalam jika ada kesempatan yang lain untuk mempelajari sistem akuntansi yang sederhana dan yang kompleks gitu. Jadi kalau sekarang teman-teman udah mulai mau coba catat pengeluaran sama pemasukannya, itu udah bisa disebut penerapan akuntansi dalam kehidupan sehari-hari. Oh, ini kalau game-game akuntansinya ada game-game yang bisa mempelajari akuntansi kayak buat ayat jurnal. Kalau misalnya kita terima pendapatan 5.000 dari pekerjaan yang belum diselesaikan, itu gimana pencatatannya? Nah, itu ada di game ini. Terus kalau game ini saya rasa semua tahu ya, games Monopoly. Ini kan games teknik penggunaan keuangan ya. Ini uangnya ini dipakai gimana ya? Apa mau dipakai beli terus atau pakai strategi? Nah, ini dari Monopoly juga bisa belajar. Jadi, akuntansi itu hanyalah bagaimana bisa mengelola keuangan dengan baik, dan memiliki pencatatan keuangan yang baik dan terstruktur, mudah dipahami. Lalu belajar dalam berkelompok. Saya juga sangat menyarankan untuk belajar akuntansi itu jangan sendirian, karena nanti kamu pusing. Kalau belajar akuntansi itu adalah, bahkan saya pernah membaca di salah satu website yang mengatakan bahwa belajar akuntansi itu memang butuh seorang fasilitator. Dia butuh penunjuk arah. Akuntansi itu bukan sesuatu yang bisa dipahami secara otodidak, bukan satu ilmu yang bisa dipelajari dengan membaca, bukan ilmu yang bisa cukup dipelajari hanya dengan menonton tutorial YouTube, mungkin nggak bisa. Jadi akuntansi itu memang butuh fasilitator yang mengarahkan dan menunjukkan, menjelaskan. Itu memang perlu. Maka saya sangat menyarankan untuk belajarlah dalam berkelompok, apalagi untuk zaman sekarang berkelompok nggak harus langsung ya, kita bisa membentuk tim-tim diskusi secara online, karena private aja banyak yang online sekarang kan. Jadi karena belajar akuntansi kalau sendirian maka itu akan terasa berat, dan ketika ada menemukan hal-hal yang tidak bisa dimengerti, yang sulit dimengerti, nanti akan sulit terpecahkan karena tidak semua ada penjelasannya di Google, tidak semua ada penjelasannya juga di YouTube. Memang kita perlu diskusi, harus bertukar logika untuk bisa memecahkan satu persoalan akuntansi. Lalu dalam pembelajaran kelompok kita bisa berbagi pengalaman, membuat konsep, dan bersimulasi peran. Bahwa ada pemilik, ada akuntan, ada manajer, semua kan punya peran-perannya masing-masing. Nah, nanti dalam proses itu akan lebih mudah nih memahami akuntansi ini sebenarnya gimana gitu. Akuntansi ini kalau ada transaksi yang seperti ini mencatatnya kemana, itu nanti akan lebih mudah. Memang sangat disarankan untuk belajar berkelompok ataupun belajar di sekolah atau di instansi-instansi pendidikan formal. Kalau yang sifatnya non formal bisa, namun memang perlu waktu dan perlu pemahaman yang cukup tinggi, perlu kefokusan juga untuk memahami ini, dan perlu fasilitator yang memang sudah ahli dalam menjelaskan, bukan ahli dalam bidangnya aja, karena banyak orang yang ahli dalam bidang akuntansi, sehingga dia menyampaikan materi-materi akuntansi itu dengan bahasa akuntansi. Maka itu tidak bisa dimengerti oleh si
student atau oleh si pelajarnya. Tapi kalau misalnya kita belajar sama nih sama temen yang sama-sama itu, atau yang mungkin seorang fasilitator yang bisa menyampaikan itu dengan baik dengan bahasa sehari-hari, maka akuntansi akan terasa lebih mudah. Oke, maka buat teman-teman semuanya, kalau ada yang tertarik untuk mempelajari ilmu akuntansi lebih dalam, seperti yang saya jelaskan, untuk akuntansi itu mempelajari seperti anak tangga. Kita belajar dulu dasarnya, lalu kita belajar fungsi akuntansi sebenarnya apa sih? Kenapa sih nggak bisa asal catat aja? Kenapa sih harus dibuat laporan-laporan? Kenapa sih setiap perusahaan-perusahaan itu harus buat laporan yang panjang lebar ceritanya? Lalu kita belajar juga prinsipnya, konsep dasarnya, standarnya, lalu siklusnya yang paling penting akan mempelajari dari mulai awal sampai akhir, belajar membuat laporan-laporannya, lalu mempelajari tentang pendapatan dan beban, itu salah satu materi yang paling penting dan krusial dalam akuntansi, lalu mempelajari analisis laporan keuangan dasar, karena laporan keuangan itu kadang-kadang tugas seorang akuntan bukan hanya menyusun laporan keuangan, tapi juga menganalisis isi laporan keuangan tersebut. Karena ada banyak kesalahan-kesalahan, kejanggalan, ataupun kecurangan yang bisa dilakukan selama proses penyusunan laporan keuangan. Maka diperlukan juga lah teknik analisis dari laporan keuangan. Untuk menilai satu perusahaan ini bagus atau tidak, itu diperlukan analisis dalam laporan keuangannya. Lalu kita akan membuat satu studi kasus dan melakukan praktik penyusunan laporan. Maka topik-topik ini akan kita kemas dalam pertemuan yang bisa dikatakan singkat, tapi kita akan usahakan pertemuan ini akan menjadi pertemuan yang menarik dan bisa menyentuh hal-hal paling penting dari akuntansi supaya bisa dipahami dengan mudah dan bisa dilanjutkan proses pembelajarannya. Jadi buat teman-teman yang tertarik bisa join ya di Fundamental Accounting Skills. Ini adalah salah satu pelatihan atau training terkait ilmu akuntansi yang difasilitasi oleh PT Self Development Indonesia, di mana trainernya adalah saya sendiri. Jadi nanti kita akan belajar tentang akuntansi dengan cara yang sederhana dan dengan bahasa yang sederhana agar lebih mudah untuk dipahami. Nanti untuk teman-teman yang mengikuti, kita akan mempelajari topik-topik ini, akan mendapatkan predikat non-akademik CFAS dari SDI, sertifikat, rekaman e-modul, free reset, WA group alumni. Jadi kita juga bisa berdiskusi lebih lanjut. Dengan biaya untuk 10 peserta tercepat itu 150.000, sedangkan untuk harga normalnya ketika sudah lewat dari 10 peserta adalah 500.000 rupiah. Jadi teman-teman diharapkan untuk bisa join ya, supaya bisa mempelajari lebih lanjut. Kalau ini kan tadi saya hanya berbicara soal kulit-kulitnya aja ya, bahwa akuntansi itu cara mempelajarinya gimana, apakah harus memvisualisasikan gimana, atau harus membuat dengan teknik membuat diagram, terus menganalogikannya dengan kehidupan sehari-hari, caranya lebih lanjut gimana, itu akan kita bahas lebih lanjut di training ini untuk teman-teman yang mengikuti. Oke, mungkin sekian aja dari saya. Di sini saya ada satu memberikan motivasi. Jika kamu tidak memiliki yang kamu cintai, maka cintailah yang kamu miliki. Kembangkanlah satu tangkai dengan rasa cinta, jangan rusak satu taman dengan rasa memiliki. Pahami dunia sebagaimana adanya, bukan sebagaimana seharusnya. Berhenti berdebat dengan nasib, lalu berjalan. Tidak ada kesuksesan yang diraih dalam satu malam. Jadi buat teman-teman di sini, apalagi tadi saya tahu ada yang masih kuliah, mungkin ada yang merasa, oh kuliah ini bukan tempat saya, ini bukan kampus impian saya, dan ini bukan jurusan saya mungkin. Ada yang salah jurusan nih. Nah, jangan berlama-lama dalam hal itu. Kalau memang kamu nggak mendapatkan apa yang kamu impikan, ya sudah. Hari ini kamu ada di mana, maka berjalanlah di situ. Gitu. Nanti pada prosesnya kamu akan menemukan ketertarikan. Ketika kamu sudah berusaha untuk mencintai yang ada, kamu akan menemukan ketertarikan. Ketika ketertarikan itu ada, maka kamu akan berkembang. Jadi stop untuk terbebani bertahun-tahun gitu kan, sampai bersemester-semester terbebani dengan istilah ini bukan kampus impian saya, ini bukan jurusan saya, karena kita tidak pernah tahu jalan mana yang akan memberikan kesuksesan. Jadi di mana kita berada, cintai dan tertariklah sepenuh hati, maka kita akan berkembang. Oke, mungkin sekian dari saya. Nanti
Sesi tanya jawab akan di akhir. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Nia. Sungguh materi yang luar biasa dan motivasinya juga sangat keren ya Kak Nia. Oke, jadi tanpa berlama-lama juga untuk teman-teman sekalian, kita lanjutkan langsung ke pemateri yang kedua. Ya, kepada Coach Diki untuk materi yang kedua terkait dengan Neuro-Linguistic Programming for Career. Kepada Coach Diki dipersilahkan untuk selama 30 menit ya Coach. Oke, baik. Terima kasih buat moderator, Kak Surmida. Terima kasih juga buat MC, Kak Rinda. Dan untuk pemateri sesi pertama, yaitu coachnya. Dan terima kasih juga buat para peserta yang sudah hadir, menyempatkan waktunya untuk belajar, terutama yang berurusan dengan finance dan karir ya. Oke, untuk sesi kedua, kita akan mengenal atau belajar bersama sharing berkaitan dengan NLP, khususnya untuk karir ya. Tentu saja setiap orang yang hadir di webinar ini, termasuk saya, menginginkan kesuksesan. Benar atau betul? Sukses dalam kehidupan, sukses dalam karir, dan salah satu pendekatan yang bisa digunakan itu adalah NLP, yaitu Neuro Linguistic Programming. Tadi sudah dikenalkan juga oleh moderator, nama saya Dik Nur Rahman, biasanya dipanggil Coach Diki, dan untuk kesibukan saya selain menjadi seorang trainer, saya juga terapis, kemudian tutor, mengajar di bimbingan belajar saya sendiri di Mandiri Course, dan untuk tempat tinggalnya ada di Sidoarjo ya, di dekat Surabaya sekitar 1 jam. Tadi belum sempat absen ya di kolom chat ya, saya pengen tahu di sini ada yang dari Surabaya, Sidoarjo, atau dari mana ya? Boleh dituliskan di kolom chat ya. Siapa tahu saya ke sana dan kita bisa diskusi ya. Silakan dituliskan di kolom chat. Asal kota ataupun provinsinya juga boleh. Oke, dan untuk lisensi dan sertifikasinya, alhamdulillahnya cukup banyak ya. Dan dari berbagai bidang pelatihan di sini, saya mendapatkan dampak yang positif ya tentunya. Untuk diri saya, untuk pekerjaan saya ataupun proses pengembangan diri saya menjadi versi terbaik dari diri saya. Oleh karena itu, di sini saya coba sharing sedikit seputar NLP untuk karir dan semoga bisa membantu teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Oke, ada yang dari Aceh, ada yang dari Pematang Siantar, ada yang dari Medan. Terima kasih sudah absen di kolom chat. Yang belum absen, boleh absen di kolom chat ya. Oke, itu pengenalan singkat dari saya. Oke, ada yang dari Bandung juga. Ada yang dari Tangerang. Terima kasih. Dan untuk tujuan presentasi yang singkat ini tentu saja membantu peserta memahami cara menggunakan prinsip dan teknik NLP untuk meningkatkan performa, komunikasi, mindset dalam karir. Dan NLP sendiri salah satu teknik yang bisa digunakan atau metode yang bisa digunakan. Nah, sekarang kita mengenal apa itu NLP. Mungkin di sini ada yang sudah mengenal NLP, ada yang hanya sekedar singkatannya, dan kita akan membahas secara singkat terkait apa itu NLP. Kita ke definisi terlebih dahulu. Apa itu NLP? Jadi sebuah pendekatan atau metode yang mempelajari bagaimana manusia berpikir, kemudian berbahasa, dan bertindak, serta bagaimana ketiganya bisa diprogram ulang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi memang satu kesatuan ya antara pikiran, bahasa, dan tindakan. Nah, ini ilmu yang disebut sebagai NLP.
Mengapa sih NLP penting untuk karir? Yang pertama, di dunia kerja tidak hanya tentang skill teknis ya, tapi juga tentang mindset, komunikasi, dan emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Saya pernah baca buku yang berkaitan dengan mindset. Itu ada seorang motivator nomor 1, dia berkata bahwasanya kesuksesan itu 80% mindset, 20% metodologi. Jadi ketika kita ingin sukses dalam hal apapun, terutama di karir, mindset perlu kita ubah. Jadi lebih grow mindset atau mindset bertumbuh. Dan NLP membantu kita untuk memahami bagaimana pikiran kita, bahasa, dan perilaku membentuk hasil kerja. Pikirannya positif, maka apa yang diucapkan juga positif dan tindakannya itu biasanya sinkron, jadi relevan, sama apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, dan apa yang dilakukan. Ada salah satu prinsip di NLP, the map is not territory. Cara pandang seorang menentukan hasil yang ia capai. Ketika dia memandang dirinya dia mampu, berarti dia memiliki mindset yang bertumbuh atau berkembang atau biasa disebut sebagai grow mindset. Tapi kalau dia berpikir dia tidak bisa, padahal belum dikerjakan, itu memiliki pola pikir fixed mindset atau mental block ya. Mindset yang kaku. Nah, ketika seorang ingin mengubah hasil, mengubah perilakunya, maka hal pertama yang perlu dirubah adalah cara berpikirnya, cara pandangnya tentang suatu hal atau berbagai hal yang dia hadapi. Nah, ini alasan kenapa NLP ini sangat penting khususnya untuk karir. Sebagai contoh, biar teman-teman rekan-rekan di sini memahami apa itu NLP. Misalnya dalam dunia kerja itu ada 2 karyawan ya, itu mendapatkan kritik dari atasan. Karyawan A tersinggung dan merasa gagal. Nah, ini hal yang lumrah ya, kita jumpai khususnya yang sudah bekerja ataupun yang akan bekerja. Kemudian karyawan B menganggap kritik sebagai umpan balik untuk berkembang. Jadi dia tidak terbawa perasaan, tidak sakit hati, tapi dia introspeksi diri, evaluasi diri, dan memperbaikinya. Nah, keduanya menghadapi realitas yang sama-sama dikritik. Cuma perbedaannya adalah peta mentalnya, bagaimana dia merespon, menyikapi terkait dengan realitas yang sama. Dan tentu saja dengan peta mental yang berbeda, sudut pandang yang berbeda akan menghasilkan perilaku dan hasil yang berbeda. Dari contoh sederhana ini, semoga teman-teman bisa memahami ternyata mindset itu sangat berpengaruh terhadap hasil pekerjaan kita atau kesuksesan kita. Di NLP ada juga 4 pilar ya untuk kesuksesan dalam karir. Jadi ibarat sebuah bangunan, ada pilar-pilar yang mendukung kesuksesan dari NLP itu sendiri. Dan NLP ini bisa membantu teman-teman untuk meningkatkan karir atau mensukseskan karirnya jauh lebih berkembang. Apa saja 4 pilar NLP? Yang pertama ada outcome, fokus pada hasil. Jadi orang sukses selalu berpikir berorientasi pada hasil, bukan sekedar aktivitas ya. Dalam pekerjaan, fokus pada outcome membuat kinerja lebih terarah dan terukur. Sebagai contoh, supaya teman-teman dan rekan-rekan memahami secara sederhana, fokus pada hasil itu apa. Contohnya, misalnya di sini ada, saya ingin bekerja lebih baik. Nah, lebih baik itu kan kurang spesifik ya, kurang jelas.
tapi bisa kita rubah secara lebih detail. Saya ingin meningkatkan penjualan sebesar 20% dalam waktu 3 bulan dengan membangun relasi klien baru. Jadi lebih jelas outcome-nya. Semakin jelas, semakin lengkap outcome-nya, itu akan membuat kita lebih terarah dan terukur. Ada metode yang namanya SMART Goal ya, spesifik, measurable, attainable, relevant, time-bound. Jadi ada berbagai macam teknik untuk membuat outcome. Salah satunya adalah SMART Goal. Jadi outcome ini bisa juga berarti tujuan ya. Atau visi atau misi juga bisa. Selanjutnya ada sensory acuity, kepekaan terhadap lingkungan dan reaksi orang lain. Peka terhadap ekspresi, nada suara, atau bahasa tubuh rekan kerja. Membantu memahami pesan tersirat dan menciptakan komunikasi yang lebih efektif. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu membantu kita dalam merespon situasi, kondisi, reaksi orang lain. Sebagai contoh, misalnya saat meeting, teman-teman, rekan-rekan bisa perhatikan pola nafas, intonasi, atau gestur atasan saat dia setuju atau tidak. Nah, itu kelihatan jelas. Kalau misalnya ada suatu pola ataupun gerakan gestur yang kurang atau tidak positif, tentu saja kita harus menyesuaikan. Dengan menyesuaikan lingkungan dan reaksi orang lain tentu saja akan membantu meredahkan suasana. Tapi kalau kita tidak peka dalam melihat situasi, kondisi, ataupun reaksi orang lain, akan menyebabkan konflik ya. Oleh karena itu penting untuk kita memperhatikan hal-hal kecil, tidak hanya suara, tapi juga gestur, intonasi, ataupun sebagainya. Yang berikutnya, rapot, yaitu seni membangun hubungan. Jadi ketika kita bekerja ataupun membangun karir, relasi itu adalah hal yang penting. Namun sebelum kita fokus ke relasi, penting juga kita membangun koneksi sebelum koreksi. Apa itu rapot? Rapot itu kemampuan menyesuaikan bahasa verbal dan nonverbal agar tercipta rasa nyaman. Nah, teman-teman di sini, rekan-rekan di sini ketika punya rekan kerja yang sudah akrab, sudah kenal lama ataupun sudah sering banyak cerita, itu akan lebih mudah dalam membuat mereka lebih percaya, lebih mendengarkan apa yang kita katakan. Nah, ketika membangun rapot, kita bisa menyesuaikan bahasa-bahasanya. Sebagai contoh, menggunakan bahasa visual. Saya lihat idenya bagus. Nah, lihat itu visual. Balas dengan bahasa visual juga. Ya, saya juga melihat peluangnya besar. Nah, ini kan sama-sama menggunakan bahasa pikiran visual. Jadi, kalau membangun rapot ini kita bisa menggunakan gaya belajar ya istilahnya, atau gaya dari diksi. Kalau di bahasa Indonesia itu kan ada SPOK ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, predikatnya itu harus menunjukkan sesuai dengan perkataan lawan bicara kita. Kalau visual ya visual, auditori ya auditori, kalau kinestetik ya kinestetik. Yang berikutnya, behavior flexibility atau berperilaku fleksibel. Kalau misalnya tidak bisa cara A, ya cara B. Kalau nggak bisa cara B, ya C. Seterusnya sampai menemukan cara yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah. Orang paling fleksibel lah yang paling mengendalikan sistem dalam karir, kemampuan beradaptasi, dengan gaya kepemimpinan atau tim sangat menentukan keberhasilan kita. Dan ketika misalnya kita ingin melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, ketika rencananya gagal, kita ubah
pendekatannya. If what you are doing is not working, do something else. Jadi kalau misalnya tidak bisa cara A ya cara B. Ataupun kita cari orang yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan project tersebut. Kita ambil saja contoh misalnya Thomas Alva Edison yang menemukan lampu ya, yang sudah melakukan percobaan 9.999 kali. Bayangkan kalau misalnya di percobaan yang 10.000 dia menyerah. Tentu saja kita tidak bisa menikmati lampu sekarang. Tapi di percobaan 10.000 ketika beliau diwawancara, dia mengatakan bahwasannya dia tidak menganggap percobaan sebelumnya itu sebagai kegagalan, tapi sebagai bentuk feedback. Feedback untuk memperbaiki apa yang perlu diperbaiki agar memunculkan suatu inovasi ataupun penemuan. Dan itu yang kita nikmati sampai saat ini. Adapun teknik NLP untuk karir, yang pertama adalah metamodel, bertanya untuk kejelasan. Sering, khususnya kita yang baru bekerja, misalnya di sebuah kantor ataupun lembaga, instansi, banyak miskomunikasi di kantor karena asumsi dan generalisasi. Metamodel membantu teman-teman, rekan-rekan menggali informasi secara lebih spesifik. Misalnya ketika kita bekerja dalam sebuah tim, ada yang berkata, proyek ini sulit banget. Terus kita coba tanya, sulitnya di bagian mana? Jadi kita tidak mengiyakan, oh benar ini sulit. Padahal ketika kita menggunakan kata tanya, sulitnya di bagian mana, itu akan menjabarkan bagian-bagian yang mungkin bisa kita cari solusinya bersama. Apa yang membuatnya terasa sulit? Nah ini dua pertanyaan yang sederhana tapi powerful. Sehingga dari teknik ini fokusnya berpindah dari masalah ke solusi. Ini teknik yang pertama. Yang berikutnya untuk karir itu ada anchoring, yaitu membangun state positif di tempat kerja. Jadi anchoring ini stimulus yang memicu kondisi emosional tertentu. Misalnya ketika kita sebelum presentasi ataupun meeting atau negosiasi, kita melakukan gerakan secara kinestetik ataupun verbal non-verbal, dan tujuannya untuk membangun state positif. Ada berbagai macam gerakannya, namun latihan secara sederhana, kita bisa mengingat-ingat kembali momen saat kita sangat percaya diri. Rasakan kembali perasaannya, kemudian pegang tangan kanan dan genggam sangat kuat. Nah ini salah satu bentuk anchornya ya, jadi memegang tangan kanan. Saat itulah rasa percaya diri itu hadir dan ulangi gerakan yang sama. Dan ketika kita mengulang-ulang terus-menerus, itu akan masuk ke pikiran bawah sadar. Yang berikutnya adalah well format outcome. Jadi menetapkan tujuan karir dengan jelas, harus positif, spesifik, terukur, berada dalam kendali, dan realistis. Sebagai contoh, saya ingin naik jabatan. Nah, ini terlalu umum. Kita bisa mengubah saya ingin menjadi supervisor dalam 1 tahun dengan meningkatkan performa dan memimpin proyek tim minimal 2 kali. Nah, ini contoh ketika kita buat tujuan itu harus lebih positif, jelas, terukur, dan bisa membantu kita untuk mencapai tujuan lebih cepat dan terarah. Oke, itu sharing saya secara singkat. Jadi memang NLP untuk karir ini bisa digunakan buat teman-teman untuk mengembangkan karirnya, apapun karir yang diimpikan,
yang masih kuliah ataupun yang sudah bekerja tentu saja menginginkan karir yang cemerlang ya. Ini ada sebuah kutipan, nah ini boleh di screenshot dan dijadikan motivasi buat teman-teman. Nanti boleh di tag di Instagram Diki Pembelajar Sejati ataupun Instagram Self Development Indonesia. Nanti 3 terbaik nanti akan mendapatkan hadiah spesial dari Self Development Indonesia. Karirmu berkembang secepat cara berpikirmu berubah. NLP bukan hanya sekedar teknik, tapi cara baru memahami diri dan orang lain. Dan ketika teman-teman belajar NLP, itu bisa membantu teman-teman untuk meningkatkan karirnya. Nah, selain melalui webinar malam hari ini, teman-teman juga bisa ikut pelatihan di Self Development Indonesia. Ada berbagai macam sertifikasi buat teman-teman yang pengen jadi public speaker, seorang digital marketer, seorang content creator, leadership, kemudian motivator, ataupun praktisi kesehatan mental, dan berbagai macam hal yang pengen dipelajari di Self Development ada. Total per hari ini ada 40 training sertifikasi ya, 40-an ya. Nanti bisa dicek di Instagram Self Development Indonesia. Dan teman-teman, ini untuk jadwalnya di bulan Oktober dan silahkan hubungi admin ataupun DM aja Instagram Self Development Indonesia kalau misalnya teman-teman pengen belajar. Kalau saya sendiri selain mengajar public speaking juga mengajar NLP ya dan berbagai macam pelatihan lainnya. Nah, selain itu, ini buat teman-teman, kalau misalnya rekan-rekan tertarik atau suka membaca, alhamdulillah di tahun ini sudah ada 3 buku yang sudah terbit. Yang pertama itu ada Hypnoteaching dan Hypnolearning. The Secret of Hypnoteaching dan Hypnolearning ini adalah buku buat pengajar dan pembelajar khususnya di sekolah ataupun universitas untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses belajar mengajar. Yang kedua ada Public Speaking Transformation, buku yang membahas berkaitan dengan panduan dari pemula sampai profesional sampai menghasilkan cuan dengan skill public speaking. Di sini tidak hanya sekedar bacaan saja, tidak hanya sekedar teori, tapi ada worksheet-nya di bagian akhir, terus ada juga teknik pembukaan, teknik opening, kemudian 100 pertanyaan dan jawaban yang memudahkan teman-teman dalam mempelajari buku ini. Jadi buku ini serasa kayak latihan ya. Dan yang terakhir, buku terbaru yang minggu ini terbit, sudah cetak, adalah Merapikan Isi Kepala dan Menenangkan Isi Hati. Dan tentu saja sangat relevan di dunia era digital saat ini ya. Jadi tidak hanya menjaga kesehatan fisik saja, tapi juga kita perlu menjaga kesehatan mental kita agar kita bisa menjadi seorang yang produktif. Nah, nanti untuk detailnya nanti bisa hubungi admin ataupun DM Instagram. Dan di sini kalau misalnya teman-teman rekan-rekan mau kolaborasi kerjasama mengundang saya secara sosial bagi hasil ataupun profesional sangat dipersilahkan ya. Nanti bisa hubungi admin ataupun DM di Instagram Diki Pembelajar Sejati. Lebih detailnya bisa cek di LinkedIn Self Development Indonesia. Dan terima kasih buat teman-teman rekan-rekan dari awal sampai akhir sudah menyediakan waktu untuk belajar. Dan di sesi akhir ini saya akhiri dengan sebuah pantun. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung nuri, burung dara, mari berdiskusi bersama-sama. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Coach Diki atas paparan materinya. Jadi teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Mungkin 2-3 orang dari teman-teman sekalian memberikan pertanyaan yang bisa kita diskusikan, teman-teman sekalian. Kira-kira di sini adakah yang ingin diskusi? Yang akan memberikan pertanyaan kepada Coach Diki dan Kak Nia? Silahkan teman-teman.
Oke, dari Sri Gunawan. Oke, kepada Sri, silahkan, Ya, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, wabarakatuh. halo. Halo, iya jelas Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Mau tanya kepada Coach Diki mengenai LLP tadi. Yang pertama, setelah kita memahami tentang LLP ini, itu kira-kira berapa lama bisa mempraktekkan khususnya kaitannya dengan LLP di karier ini atau secara umum ketika sudah memahami mungkin bahasa atau kata-kata kaitannya dengan LLP ini itu berapa lama rentang untuk bisa membiasakan hal-hal yang mau kita ubah yang positif tadi dalam kehidupan nyata sehari-hari. Mungkin itu dulu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sri. Pertanyaan berikutnya atau gimana Coach? Langsung dijawab ke Coach? Ya, langsung saja nggak apa-apa. Oke, silahkan Coach. Kepada Coach Diki dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Sri Gunawan sudah bertanya. Tapi sebelum saya jawab, kira-kira dari apa yang saya sampaikan sebelumnya, apa yang bisa dipelajari dari teknik ataupun pilar NLP yang sudah saya sharingkan. Mungkin itu dulu yang bisa Pak Sri Gunawan sampaikan sebelum saya jawab ya. Maaf, Coach, maksudnya gimana? Dari apa yang saya sampaikan sebelumnya berkaitan dengan NLP for Career itu kan ada berbagai macam teknik dan berbagai macam pilar ya. Nah, Ya, mungkin satu atau dua yang Pak Sri Gunawan masih ingat itu apa? tadi ada apa namanya fokus. Di antaranya kalau nggak salah tadi ada fokus. Ada lagi, Pak? Eh, lupa yang lainnya tadi, Coach. Oke, nggak apa-apa Pak, karena memang untuk belajar NLP itu tidak cukup setengah jam yang kita sudah sharing bersama ya, karena memang untuk belajar NLP itu bertahap. Nah, saya juga waktu 3-4 tahun yang lalu baru ikut webinar sampai dengan 1 tahun, kemudian ikut pelatihan sertifikasi sampai level 1, level 2, dan alhamdulillahnya sekarang level 3. Tapi nunggu 1 tahun dulu baru berani buka pelatihan, karena memang NLP ini perlu pembiasaan ya. Misalnya tadi ada metode ataupun teknik yang sederhana misalnya. Sebagai contoh misalnya ketika misalnya Pak Sri Gunawan ingin bekerja ataupun mencapai target, targetnya itu jangan yang umum tapi spesifik. Misalnya saya ingin naik jabatan dengan cara saya mendapatkan klien baru dalam waktu 6 bulan misalnya. Nah, itu kan jauh lebih detail, jauh lebih spesifik. Nah, itu penerapan dari NLP secara sederhana. Ada lagi misalnya ketika Pak Sri Gunawan ketika pengen mengerjakan sesuatu, tentu saja kan perlu bantuan orang lain. Nah, kita membangun koneksi emosi, komunikasi dengan rekan kerja kita, dengan atasan kita, ataupun dengan bawahan misalnya. Nah, tentu saja ketika komunikasinya baik, building rapotnya baik, akan membantu lebih cepat dalam mencapai tujuan. Nah, itu sederhananya kayak gitu. Itu hanya diambil dari pilarnya saja. Terkait tekniknya tentu saja cukup banyak, Pak. Dan yang saya sharingkan malam hari ini cuma sekitar 5-10% aja dari materi training atau
ataupun sertifikasi yang ada di Self Development Indonesia. Kebetulan di Self Development Indonesia juga ada pelatihan NLP-nya, NLP Practitioner, ada NLP Master Practitioner, dan trainer NLP sendiri. Dan untuk setiap levelnya itu 2 hari, Pak. Jadi selama 2 hari, biasanya di hari Sabtu Minggu, itu ada pelatihan, dan di pelatihan itu tidak hanya sekedar teori saja, tapi juga ada praktik dan ada uji kompetensinya, dan alhamdulillahnya yang ikut pelatihannya itu lulus semua. Dan nilainya di atas 80 semua. Bahkan ada yang mendapatkan 100 dari 50 soal. Karena memang NLP ini adalah ilmu yang bisa diaplikasikan dalam berbagai macam. Salah satunya adalah untuk karir. Di Self Development Indonesia sendiri ada juga untuk public speaking, untuk mengajar, untuk motivasi, dan berbagai macam hal lainnya yang tentu saja sangat bermanfaat untuk orang banyak, karena NLP ini menggunakan pendekatan psikologi ya, psikologi praktis yang memanfaatkan pikiran, bahasa, dan tindakan untuk mencapai tujuan ataupun hasil yang diinginkan. Seperti itu, Pak. Semoga menjawab. Maaf, Coach, mungkin nanti mohon bisa di-share di grup self development mengenai tadi ya, Oh ya, NLP boleh, Pak. dan yang lain-lain. Ya, boleh. Nanti bisa hubungi admin juga bisa. Eh, Maaf, tambah lagi satu lagi boleh, Coach? Oke, mungkin yang peserta lainnya terlebih dahulu, Pak. Nanti kalau misalnya nggak ada, baru Pak Sri Gunawan boleh bertanya lagi. Oh ya, baik. Oke, terima kasih Pak Gunawan atas pertanyaannya. Nanti kalau misalnya tidak ada lagi yang mengajak diskusi dari teman-teman ini, Pak Gunawan bisa sharing untuk pertanyaan berikutnya, Pak. Ya, Pak. Eh, ada lagi kah dari Kak Olinvia? Silahkan Kak Olinvia. Pertanyaannya mau ditujukan ke siapa, Kak Olinvia? Kalau boleh tahu, ini tuh pertanyaannya satu orang tuh satu kuota atau boleh satu coach satu pertanyaan? Sebenarnya kita batasi untuk dua-dua pemateri kita harus dapat pertanyaan, Kak Olin. Pertanyaan Kak Olin ditujukan untuk Ya, siapa, Kak Olin? Olin punya pertanyaannya tadinya tuh satu satu coach itu ada satu-satu masing-masing. Tapi kalau memang kuotanya buat satu orang cuma satu pertanyaan, Olin mau kasih buat Kamia aja. Oke, silakan Kak Olin. Tadi kan ngejelasin Kak soal akuntansi, kebetulan juga tertarik sama yang visualnya. Nah, sebenarnya kalau untuk yang pemula gitu, lebih baiknya tuh disarankannya tuh ke visual yang diagram atau yang grafik. Nah, terlepas dari kayak lebih sukanya ke yang grafik atau yang diagram. Segitu aja, terima kasih. Oke, Coach Nia langsung direspon Kak, Coach, Kak Nia. Oke, bentar ya, Kak. Oke, thank you Kak Oli buat pertanyaannya. Terkait tadi untuk pemula, mana yang lebih baik menggunakan diagram atau grafik? Sebenarnya itu kan teknik untuk menambah atau meningkatkan ketertarikan terhadap proses pembukuan gitu. Jadi kalau saran dari saya, untuk pemula itu lebih baik menggunakan diagram. Jadi setiap kali sudah melakukan proses pencatatan atau misalnya ada angka-angka, itu bisa dituangkan di dalam grafik saja supaya lebih kalau kita melihat itu tidak murni melihat angka gitu, tapi kita melihat gambar. Mulai dari misalnya yang kita lihat adalah kita buat diagram lingkaran gitu. Jadi kalau misalnya kita mau cari data-data, contoh data-data yang paling sering kita cari itu kayak berapa pendapatan, berapa pengeluaran, berapa, atau istilah dalam bahasa itu menyebutnya beban. Terus
apa namanya, misalnya berapa utang, nah itu yang paling sering dicari. Jadi kalau misalnya kita mencari itu dari laporan, itu bakalan terasa susah gitu kan. Dan kelihatannya kayak, aduh pusing gitu kalau mau ngelihat dari sisi laporan, terus harus mencari lagi dan butuh waktu. Tapi kalau misalnya kita bisa membuatkan diagramnya untuk setiap kali kita selesai membuat satu ringkasan, maka itu akan bisa menjadi lebih efisien dalam pencarian suatu data, juga akan semakin meningkatkan ketertarikan kita terhadap pembukuan keuangan. Karena yang namanya pembukuan keuangan itu sesuatu yang sangat penting, karena keuangan itu kalau dibiarkan begitu saja akan berantakan dan bisa-bisa lebih tinggi antara pengeluaran dibanding pemasukan. Jadi sangat penting sekali untuk melakukan pencatatan dan perencanaan keuangan yang baik untuk keuangan kita, walaupun kita bukan suatu instansi yang besar, tapi untuk kehidupan sehari-hari, untuk pribadi, apalagi mungkin sendiri yang masih kuliah, anak kos mungkin ya, itu sangat diperlukan untuk perencanaan dan pembukuan keuangannya agar tidak terbakar ketika memiliki suatu kebutuhan bisa terpenuhi dan tidak ada di dalam suatu posisi kondisi keuangan yang krisis kita sebutkan. Artinya ketika punya kebutuhan jadi tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut karena sebelumnya keuangannya udah dipakai untuk menghabiskan untuk memenuhi keinginan gitu. Jadi perencanaan dan pembukuan keuangan semenarik mungkin bisa dimulai dari sedini mungkin, apalagi khususnya dari tahap mahasiswa ya. Saran saya begitu Kak Oli. Oke, gimana Kak Olive? Clear? Ya, terima kasih sama Coach Nia atas jawabannya. Insya Allah direalisasikan ke dunia nyata. Terima kasih Kak Olive atas pertanyaannya. Satu orang penanya lagi, teman-teman. Kira-kira ada lagi kah? Nggak ada lagi. Kalau nggak ada lagi, saya undang Pak Sri. Mungkin mau menanyakan satu pertanyaan lagi, Pak. Baik, terima kasih Kak. Oke, Eh, silakan, Kak. mau tanya kembali kepada Pak Diki, mungkin waktunya terbatas, tapi mungkin bisa memberikan gambaran singkat ya, apa yang spesifik perbedaan manfaat dari NLP dengan hipnoterapi secara mungkin khusus atau secara umum, perbedaannya mohon penjelasan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Sri Gunawan. Kebetulan saya punya lisensi sertifikasi di dua bidang tersebut. Di hipnoterapi ada CHT, Certified Hypnotherapist, kemudian kalau di NLP ada Certified Trainer, Neo NLP ya. Dan alhamdulillahnya saya juga di dua hal tersebut. Perbedaan sederhana tentang NLP sama hipnoterapi tentu saja berkaitan dengan tujuan sama pemanfaatannya ya. Nah, kalau NLP sendiri itu terdiri dari tiga kata, neurolinguistik dan programming, yaitu metode ataupun teknik yang menggunakan bahasa pikiran untuk mengubah perilaku. Baik itu matanya terbuka ataupun tertutup atau menggunakan bahasa-bahasa pikiran. Itu kalau NLP. Dan NLP ini penerapannya bisa secara umum. Jadi berbagai macam aspek, buat karir bisa, bisnis bisa, buat public speaking bisa, motivasi bisa, untuk dakwah juga bisa. Nah, kalau hipnoterapi itu terdiri dari dua kata, hipnosis dan terapi. Hipnosis itu metode, hipnoterapi itu metode hipnosis untuk terapi. Jadi hipnoterapi ini khusus untuk terapi yang disebabkan penyakitnya itu pikiran. Tapi kalau fisik tentu saja ke rumah sakit ya. Tapi kalau penyakit pikiran kayak stres ataupun kayak overthinking ataupun sebagainya itu pakai hipnoterapi. Dan untuk perbedaan sederhananya NLP tentu saja lebih banyak ya untuk cakupannya ya, aplikasinya, penerapannya. Tapi kalau hipnoterapi memang khusus untuk terapi. Seperti itu, Pak Sri Gunawan. Semoga jelas ya. Jelas ya, Pak Sri?
Baik, Coach. Terima kasih banyak, Coach. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Coach Diki dan Kak Nia selaku pemateri dan seluruh peserta webinar yang hadir pada saat ini. Tidak terasa ya teman-teman sekalian, kita sampai di penghujung acara kita di webinar kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa dapat berguna bagi diri kita sendiri, terlebih bagi pengembangan karir kita nanti. Dan untuk memperdalam pemahaman kita tentang materi-materi yang sudah kita pelajari untuk hari ini bisa kita lihat lagi nanti di program-programnya self development agar pengetahuan maupun ilmu kita lebih mantap lagi ya teman-teman sekalian. Mungkin sekian dari saya sebagai moderator. Saya kembalikan kepada MC untuk menutup acara kita hari ini. Kepada Kak Rinda, persilakan Kak Rinda. Baik, terima kasih Kak Surmida yang telah memandu sesi materi hingga sesi diskusi pada malam hari ini. Untuk selanjutnya yaitu sesi dokumentasi, kepada seluruh peserta bisa mengaktifkan kamera. Baik, sekali lagi kepada seluruh peserta yang masih off kamera bisa menyalakan kamera sebentar karena kita sudah masuk ke sesi dokumentasi. Baik, kita tunggu terlebih dahulu, yaitu 1 menit ya. Kepada para peserta, silakan bisa mengaktifkan kameranya. Baik, karena sudah 1 menit, sepertinya dari beberapa peserta ada yang terkendala. Oke, jadi kita mulai saja sesi dokumentasi. Oke, yang pertama formal formal dulu ya. Oke, 3, 2, 1. Baik, sekali lagi eh, untuk gaya jempol, boleh teman-teman gaya jempol dulu ya. Oke, Kak Diki boleh dibantu untuk sesi dokumentasi ya. Ya, 1, 2, 3. Baik, untuk selanjutnya yaitu gaya bebas. Boleh gaya andalan dari Bapak, Ibu, dan kakak-kakak teman-teman masing-masing. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Coach Diki yang telah membantu dokumentasi dan seluruh peserta. Saya ucapkan juga terima kasih yang telah hadir dalam webinar pada malam hari ini serta pemateri yang sangat luar biasa pada malam hari ini dengan ilmu-ilmunya yang telah disampaikan kepada kita pada malam hari ini. Untuk selanjutnya yaitu sesi absensi kepada seluruh peserta sebelum meninggalkan Zoom, mohon bisa mengisi absensi terlebih dahulu yang telah di-share di kolom chat Zoom. Baik, tak terasa waktu sangat cepat berlalu ya teman-teman. Tibalah kita di penghujung acara. Marilah kita cukupkan acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Baik, semoga dengan pengetahuan dan ilmu baru ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Saya Master of Ceremony mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan di hati. Saya Rinda Dwi Rahmawati pamit undur diri. Jangan lupa follow Instagram Self Development Indonesia untuk mengikuti kegiatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kata-kata yang Selamat salah, maaf ya.